Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat datang di perjalanan batin yang akan membawa hati kita semakin dekat dengan Sang Pencipta. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang melelahkan, seringkali hati kita merindukan ketenangan. Malam ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengingat Allah, menenangkan jiwa, dan membuka pintu kekuatan batin melalui zikir Ya Jabbar. Di setiap hembusan napas, ada kasih sayangnya. Di setiap ujian, ada hikmahnya. Dan di setiap doa yang terucap, ada pintu harapan yang menanti. Mari bersama-sama kita resapi keagungan namanya, agar hati yang lelah kembali damai, jiwa yang resah kembali tenang. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar nama zikir yang paling sering Anda amalkan, atau doa yang ingin Anda panjatkan malam ini. Bagikan juga video ini agar lebih banyak saudara kita merasakan ketenangan zikir. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe sebagai wujud dukungan agar kita terus bisa belajar dan mengingat Allah bersama-sama. Siapkan hati, tenangkan pikiran. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini dengan menyebut namanya yang Maha Agung. Bab 1. Makna tersembunyi di balik nama Al-Jabbar. Saudaraku, setiap jiwa manusia pernah merasakan lelahnya perjalanan hidup. Ada luka yang tidak terlihat mata, ada air mata yang tak pernah tumpah di hadapan orang lain, ada keresahan yang kita simpan dalam hati terdalam. Dalam segala keterbatasan itu, ada satu nama suci yang mengandung kekuatan untuk menyembuhkan, memperbaiki, dan menegakkan kembali jiwa yang rapuh. Dialah Al-Jabbar, Tuhan yang maha memperbaiki, maha menguasai, dan maha memaksa segala sesuatu sesuai kehendaknya. Namun jangan bayangkan paksaannya sebagai kekerasan, karena paksaan Allah adalah kasih sayang yang memaksa kita untuk kembali ke jalan yang benar, meskipun hati kita tersesat. Dalam nama ini, ada harapan yang tak pernah padam. Ketika kita melafalkan zikir Ya Jabbar, seakan ada tangan yang tak terlihat sedang merangkul jiwa kita dengan lembut. Ia merangkul semua kesedihan, membisikkan bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan olehnya. Zikir ini bukan sekadar bunyi dari bibir, melainkan sebuah doa yang bergetar di dalam dada, menyentuh lapisan hati yang paling rapuh. Setiap hembusan napas yang membawa namanya adalah langkah kecil menuju pemulihan. Bahkan ketika dunia terasa runtuh, mengingat Al-Jabbar memberi keyakinan bahwa ada satu zat yang selalu siap membangunkan kembali hati yang tertidur oleh keputusasaan. Dalam hidup ini, kita sering merasa terjebak di persimpangan jalan. Ada keputusan yang sulit, ada kegagalan yang menghantui, ada dosa yang membuat kita malu. Namun di balik semua itu, ada kasih sayang Allah yang mengundang kita untuk pulang. Namanya Al-Jabbar menjadi tanda bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa keluar dari genggaman kasih-Nya. Kita mungkin merasa tidak layak, kita mungkin merasa terlalu lemah, tetapi zikir ini menjadi pintu masuk untuk kembali merasakan kehangatannya. Setiap lantunan Ya Jabbar adalah pengakuan bahwa kita butuh Dia, butuh disentuh oleh cintanya yang maha luas. Bayangkan setiap kali engkau mengucap Ya Jabbar, cahaya lembut turun menyelimuti jiwamu. Hati yang awalnya resah mulai merasakan ketenangan, beban yang terasa berat perlahan menjadi ringan, dan luka yang lama terpendam perlahan disembuhkan. Zikir ini mengajarkan kita bahwa hidup bukan sekadar tentang menghindari sakit, tetapi tentang menemukan kekuatan untuk bangkit kembali setelah terjatuh. Ya Jabbar adalah zikir bagi hati yang patah, bagi jiwa yang ingin dipulihkan, dan bagi langkah yang ingin dituntun menuju cahaya. Menyebut nama Al-Jabbar adalah bentuk kejujuran tertinggi di hadapan Allah. Kita mengakui bahwa kita lemah dan Dia maha kuat. Kita sadar bahwa tanpa kasih dan kekuasaannya, kita hanyalah makhluk yang mudah rapuh. Tetapi justru di sanalah keindahannya. Zikir ini tidak membuat kita merasa kecil. Sebaliknya, ia membesarkan jiwa kita karena kita tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Inilah langkah awal perjalanan spiritual kita, mengingat Al-Jabbar dengan hati yang penuh cinta, membiarkan namanya masuk ke dalam setiap helaan napas, dan merasakan kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik ketundukan.
Bab 2. Kekuatan zikir dalam menguatkan jiwa. Zikir ya Jabbar bukan sekadar lantunan kata yang keluar dari bibir. Ia adalah panggilan jiwa yang membawa kita kepada sumber kekuatan sejati. Dalam setiap pengucapannya, ada getaran spiritual yang menembus hati dan menenangkan jiwa yang resah. Kita sering merasa lelah dengan hiruk-pikuk dunia, tersesat dalam kesibukan, dan tertekan oleh masalah yang tak kunjung usai. Namun, di tengah semua itu, zikir ini hadir seperti embusan angin sejuk yang meredakan panasnya hati, membisikkan pesan lembut bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Allah, Sang Al-Jabbar, selalu dekat, mengawasi setiap langkah, dan siap menguatkan jiwa yang mulai melemah. Kekuatan zikir ini begitu halus namun nyata. Seiring bibir melafalkan ya Jabbar, hati mulai merasakan sebuah ketenangan yang dalam, sebuah rasa aman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kata yang terucap adalah kunci yang membuka pintu-pintu keteguhan hati. Zikir ini bukan hanya doa, tetapi juga latihan batin untuk menyerahkan seluruh rasa cemas, takut, dan kecewa ke tangan Allah. Dalam penyerahan itu, ada keteguhan yang lahir perlahan, seperti sebuah pohon besar yang akarnya tertanam kuat di bumi, tidak mudah tergoyahkan oleh badai kehidupan. Setiap manusia memiliki luka batin yang tidak semua orang tahu. Ada yang berjuang dengan rasa kehilangan, ada yang menanggung beban masa lalu, ada pula yang dihantui rasa bersalah. Zikir ya Jabbar menjadi obat yang menenangkan hati yang terluka. Dalam setiap lantunan, ada pengakuan bahwa kita lemah dan hanya Allah yang mampu menyembuhkan. Zikir ini bekerja secara perlahan, menyentuh bagian hati yang paling dalam, merajut kembali kepingan jiwa yang pernah hancur. Dengan mengulang-ulang namanya, kita belajar bahwa kesembuhan sejati tidak datang dari dunia luar, melainkan dari hati yang berserah kepada Tuhannya. Zikir juga menjadi pelindung dari kegelisahan yang tidak terlihat. Banyak dari kita menjalani hidup dengan topeng kekuatan, tersenyum meski hati berantakan. Namun saat duduk sendiri, melafalkan ya Jabbar dengan penuh kesadaran, kita menemukan tempat aman di hadapan Allah. Zikir ini membentuk keberanian untuk menerima diri apa adanya, untuk memaafkan kesalahan sendiri, dan untuk percaya bahwa kasih Allah jauh lebih besar dari rasa bersalah yang kita simpan. Kekuatan ini tidak datang sekaligus, tetapi terasa seperti tetesan embun yang menghidupkan bunga hati sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, zikir ya Jabbar bukan hanya sebuah ritual ibadah. Ia adalah perjalanan batin yang mendekatkan kita pada rasa cinta kepada Allah. Setiap kata adalah langkah kecil menuju ketenangan, setiap lantunan adalah tamparan lembut bagi hati yang lalai. Kita mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mencari kebahagiaan, tetapi tentang menemukan kedamaian. Dan kedamaian itu ada dalam ingatan kepada Allah, Sang Maha Memperbaiki, yang mampu membangkitkan jiwa kita kapan saja, di mana saja. Dengan zikir ini, hati kita tidak lagi kosong karena ada kekuatan ilahi yang mengalir, menguatkan setiap tarikan napas dan langkah kita di dunia ini. Bab 3. Membuka pintu keteguhan hati. Keteguhan hati adalah anugerah besar yang tidak semua orang miliki. Ada banyak orang yang tampak kuat dari luar, namun di dalam dirinya menyimpan kegelisahan yang mendalam. Kita seringkali mencoba berdiri tegak dengan kekuatan sendiri, padahal hati kita mudah goyah oleh tekanan hidup dan ujian yang datang silih berganti. Disinilah zikir ya Jabbar menjadi penopang batin. Setiap kali nama ini terucap, hati seperti diingatkan untuk kembali kepada sumber kekuatan sejati, kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Menguasai. Kita mulai belajar bahwa keteguhan tidak datang dari dunia, tidak dari manusia, tetapi dari ikatan kita dengan Allah. Zikir ini mengajarkan bahwa keteguhan hati adalah buah dari kepasrahan. Semakin kita menyerahkan segala urusan kepada Allah, semakin hati kita kokoh. Dunia mungkin menggoda dengan pujian dan kekuasaan, atau menguji dengan penderitaan dan kehilangan. Namun hati yang teguh tidak mudah terombang-ambing. Mengucap ya Jabbar seperti menanam akar dalam-dalam ke bumi keimanan, sehingga meskipun badai kehidupan datang menghantam, kita tidak akan mudah tumbang. Hati yang teguh adalah hati yang yakin bahwa semua yang terjadi berada dalam genggamannya dan tidak ada yang sia-sia di bawah langitnya.
Keteguhan hati bukan berarti kita tidak merasakan kesedihan atau tidak pernah menangis. Keteguhan justru berarti kita berani mengakui kelemahan, namun tetap memilih untuk bersandar kepada Allah. Dalam setiap zikir, hati kita dilatih untuk menerima takdir dengan lapang, bukan karena menyerah tanpa daya, tetapi karena kita percaya bahwa di balik semua rencananya selalu ada hikmah. Setiap ucapan Ya Jabbar adalah doa agar hati tetap kuat, agar kita bisa bangkit meski telah berkali-kali jatuh. Seperti matahari yang selalu terbit setelah malam, hati yang teguh akan selalu menemukan cahaya walau dikelilingi kegelapan. Zikir ini juga membantu kita memahami bahwa keteguhan hati adalah bekal untuk melangkah lebih jauh dalam kehidupan. Banyak orang berhenti di tengah perjalanan karena merasa lelah, namun hati yang teguh akan terus melangkah dengan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ya Jabbar menjadi mantra lembut yang mengingatkan kita untuk tidak pernah putus asa, bahkan ketika langkah terasa berat. Zikir ini mengajarkan kita untuk tetap percaya karena Allah Maha memperbaiki segala sesuatu dan tidak ada keadaan yang terlalu sulit baginya untuk diubah. Keteguhan hati yang lahir dari zikir bukan hanya membawa ketenangan untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang di sekitar kita. Orang-orang akan merasakan energi positif dari jiwa yang tenang dan yakin kepada Tuhannya. Zikir Ya Jabbar membuat kita bukan hanya kuat secara pribadi, tetapi juga menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Dengan keteguhan ini, kita bisa menuntun, menghibur, dan menjadi teladan, karena hati yang bersandar kepada Allah akan selalu memancarkan ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh dunia. Inilah kekuatan batin sejati, kekuatan yang tumbuh dari kedekatan dengan Sang Maha Perkasa. Bab 4. Meraih ketenangan dalam pelukan zikir. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, ketenangan menjadi sesuatu yang amat berharga, bahkan lebih mahal dari harta dunia sekalipun. Banyak orang mencari ketenangan dengan mengejar kesenangan, harta, atau pengakuan manusia, namun hati mereka tetap gelisah. Ketenangan sejati tidak akan pernah lahir dari gemerlap dunia, tetapi hanya bisa ditemukan saat hati kita terhubung dengan Sang Pencipta. Zikir Ya Jabbar adalah jembatan menuju ketenangan itu. Saat bibir melantunkan namanya dengan penuh kesadaran, ada energi lembut yang menyelimuti jiwa, seolah kita sedang dipeluk oleh kasih sayang Allah. Ketenangan itu hadir bukan karena masalah hidup hilang, tetapi karena hati kita menemukan tempat kembali. Pelukan Sang Pemilik Hati. Setiap kali kita duduk dalam kesendirian, merunduk dengan hati yang lelah, lalu melafalkan Ya Jabbar, rasa damai perlahan turun bagai hujan yang menyejukkan tanah yang tandus. Hati yang semula penuh kecemasan mulai merasakan kelembutan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Zikir ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah jauh, bahkan di saat kita merasa ditinggalkan dunia. Dia selalu dekat, mendengar setiap bisikan doa, dan memahami setiap tetes air mata. Dalam lantunan zikir, kita menemukan rumah sejati, ketenangan yang tidak tergantung pada situasi atau orang lain, tetapi pada ikatan yang kokoh dengan Allah. Zikir Ya Jabbar juga mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup dengan lapang dada. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan. Kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan yang menyakitkan, atau mimpi yang tidak terwujud. Namun dengan mengingat Al-Jabbar, hati kita belajar untuk tidak melawan takdir dengan gelisah, tetapi menyambutnya dengan kesabaran. Kita mulai melihat bahwa di balik semua kejadian, ada tangan Allah yang mengatur dengan penuh cinta. Ketenangan sejati lahir saat hati tidak lagi bertanya, "Mengapa aku?" tetapi berkata, "Aku percaya Engkau tahu yang terbaik untukku, ya Allah." Saat zikir ini menjadi bagian dari keseharian kita, dunia yang semula terasa berat menjadi lebih ringan untuk dijalani. Ketenangan itu seperti air yang mengalir pelan, menenangkan setiap sudut hati. Kita tidak lagi terikat pada penilaian orang, tidak mudah tersulut oleh kemarahan, dan tidak tenggelam dalam rasa iri. Sebaliknya, hati menjadi lebih lembut, penuh kasih, dan mudah memaafkan. Semua itu terjadi karena kita membiarkan cahaya Allah masuk dan membersihkan hati dari kegelapan. Ya Jabbar bukan sekadar zikir,
Ia adalah terapi ruhani yang menuntun kita kembali pada keseimbangan jiwa. Pada akhirnya, ketenangan yang lahir dari zikir adalah hadiah terbesar yang bisa kita rasakan di dunia ini. Orang yang hatinya tenang akan melihat segala sesuatu dengan jernih, tidak mudah goyah meski badai datang silih berganti. Zikir Ya Jabbar mengajarkan kita untuk mempercayai Allah sepenuhnya, dan dari kepercayaan itu tumbuhlah ketenangan yang tak tergoyahkan. Kita menyadari bahwa dunia hanyalah perjalanan singkat dan ketenangan sejati ada dalam kedekatan dengannya. Itulah rahasia zikir. Ia tidak hanya menguatkan jiwa, tetapi juga mengajarkan kita cara menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia. Bab 5. Menemukan harapan di tengah ujian. Hidup ini adalah perjalanan yang tidak pernah lepas dari ujian. Ada saat-saat ketika kita merasa dunia seakan menutup semua pintu, ketika harapan tampak seperti cahaya kecil yang jauh di ujung gelapnya lorong kehidupan. Namun di saat seperti itu, zikir Ya Jabbar hadir sebagai lentera yang menuntun hati agar tidak kehilangan arah. Nama ini mengajarkan kita bahwa Allah adalah Sang Maha Memperbaiki, yang mampu mengubah duka menjadi bahagia, luka menjadi pelajaran, dan kegagalan menjadi jalan menuju kemenangan. Saat hati kita bergetar menyebut Ya Jabbar, kita sedang menyerahkan semua luka kepadanya, meyakini bahwa tidak ada kesulitan yang lebih besar dari kekuasaannya. Ujian yang kita alami seringkali membuat hati merasa hancur. Namun, pecahan hati itu justru menjadi jalan bagi cahayanya masuk. Dalam setiap kepedihan, ada rahasia ilahi yang menunggu untuk disingkap. Zikir ini mengingatkan kita bahwa setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia, bahwa setiap rasa sakit adalah cara Allah membersihkan hati agar lebih dekat dengannya. Saat lidah terus melafalkan Ya Jabbar, hati belajar untuk tidak lagi mengeluh, tetapi berdoa dengan penuh kesabaran. Perlahan kita menyadari bahwa ujian bukanlah tanda Allah menjauh, melainkan tanda bahwa Dia sedang membentuk kita menjadi lebih kuat dan lebih peka terhadap kasih sayangnya. Harapan sejati lahir bukan dari dunia, tetapi dari keyakinan akan janji Allah. Ketika hati merasa tidak ada lagi jalan keluar, zikir ini mengingatkan bahwa pertolongan Allah selalu lebih dekat dari yang kita kira. Kita mungkin merasa terjebak dalam kebuntuan, tetapi Ya Jabbar mengajarkan kita untuk percaya bahwa Allah mampu membukakan pintu-pintu rezeki dan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka. Zikir ini melatih kita untuk menunggu dengan sabar, bukan dalam penantian yang sia-sia, tetapi dalam penantian penuh keyakinan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Di tengah badai kehidupan, zikir Ya Jabbar adalah jangkar yang membuat hati tidak terombang-ambing. Kita mulai melihat bahwa setiap ujian memiliki tujuan, bahwa setiap kepahitan adalah cara Allah menuntun kita kembali ke arahnya. Zikir ini seperti pelukan lembut yang menguatkan kita untuk terus berjalan, walau jalan itu terasa panjang dan terjal. Semakin sering kita menyebut namanya, semakin hati kita yakin bahwa semua rasa sakit ini hanyalah bagian kecil dari rencananya yang lebih indah. Pada akhirnya, harapan yang tumbuh dari zikir adalah harapan yang tidak bisa dipadamkan oleh dunia. Ia adalah cahaya yang tetap menyala, meski dunia meredup. Orang yang hatinya dipenuhi zikir tidak akan mudah putus asa, karena ia tahu ada Allah yang maha memperbaiki segala keadaan. Dengan melafalkan Ya Jabbar, kita mengundang kekuatan ilahi untuk mengisi hati, menghapus rasa takut, dan menumbuhkan keyakinan bahwa semua ujian akan berakhir indah, karena Allah selalu tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Bab 6. Menyembuhkan luka batin dengan zikir. Setiap manusia membawa luka batin yang terkadang tidak bisa dilihat oleh mata siapapun. Luka itu bisa datang dari masa lalu yang menyakitkan, kehilangan orang tercinta, pengkhianatan yang mengecewakan, atau harapan yang tak pernah terwujud. Luka-luka itu sering kita simpan rapat, sambil terus melangkah dalam diam, meski hati terasa perih. Namun, di tengah semua itu, ada satu jalan untuk penyembuhan sejati, yaitu mengingat Allah dengan menyebut namanya yang Maha Agung, Ya Jabbar. Zikir ini adalah obat yang tak kasat mata, namun keampuhannya nyata. Ia menyentuh relung hati yang paling dalam, mengobati bagian jiwa yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh kata-kata manusia.
Ketika bibir melantunkan Ya Jabbar, hati seakan mendapat ruang untuk bernafas. Luka-luka yang selama ini kita tutupi perlahan terasa ringan, karena kita menyerahkan semuanya kepada Allah yang Maha Memperbaiki. Kita tak lagi merasa harus kuat sendirian, sebab kita tahu ada Zat yang memahami kesedihan yang bahkan tidak mampu kita ucapkan. Zikir ini bukan sekadar ucapan, ia adalah panggilan jiwa untuk pulang ke tempat yang aman, kepada Tuhan yang mencintai kita tanpa syarat. Di dalam zikir, kita menemukan pelukan kasih-Nya, pelukan yang menenangkan hati yang resah dan menyembuhkan luka yang tak pernah terlihat. Penyembuhan yang datang dari zikir tidak selalu berarti masalah hidup menghilang seketika. Namun zikir memberikan kekuatan untuk menerima, memaafkan, dan merelakan. Ia mengubah cara pandang kita terhadap rasa sakit, bahwa setiap luka adalah bagian dari perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nama Ya Jabbar membawa kita pada pemahaman bahwa Allah tidak hanya Maha Memaksa, tetapi juga Maha Memperbaiki. Dia memaksa hati kita untuk kembali kepadanya, agar kita bisa merasakan cintanya yang mampu menyembuhkan segalanya. Setiap kali nama ini terucap, ada harapan baru yang tumbuh di hati, meski perlahan namun pasti. Zikir Ya Jabbar juga mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam penyesalan masa lalu. Banyak dari kita terikat oleh rasa bersalah atau kenangan yang menyakitkan, sehingga sulit untuk maju. Namun, saat kita melafalkan namanya dengan sepenuh hati, kita diingatkan bahwa Allah mampu memperbaiki apa yang telah hancur. Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam baginya untuk disinari. Tidak ada hati yang terlalu rusak untuk diperbaiki. Zikir ini adalah pengingat bahwa setiap detik adalah kesempatan baru untuk memulai lagi, untuk merasakan kasih sayang Allah, dan untuk mengobati diri dengan cahayanya. Akhirnya, zikir ini menjadi perjalanan penyembuhan yang paling tulus dan lembut. Ia mengajarkan kita untuk memandang luka bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai pintu bagi rahmat Allah masuk ke dalam hati. Orang yang mengisi hatinya dengan zikir tidak akan lagi merasa sendirian dalam penderitaan. Mereka akan merasakan kekuatan ilahi yang mengalir di setiap tarikan napas, menuntun langkah, dan menenangkan hati. Zikir Ya Jabbar menjadikan jiwa yang rapuh perlahan kokoh, seperti bunga yang mekar kembali setelah diterpa musim dingin yang panjang. Bab 7. Menjadi kuat di tengah kelemahan. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa sangat lemah, ketika langkah terasa berat dan hati dipenuhi keraguan. Kita mungkin tersenyum di hadapan orang lain, namun di dalam hati ada rasa lelah yang tidak terucapkan. Dalam kelemahan itu, manusia cenderung mencari pegangan, sesuatu yang bisa membuatnya tetap berdiri. Zikir Ya Jabbar hadir sebagai kekuatan yang tidak terlihat, namun terasa nyata. Ketika bibir menyebut namanya, hati kita diingatkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari diri kita sendiri, tetapi dari Allah, Sang Maha Perkasa, yang mampu mengangkat kita dari titik terendah sekalipun. Kelemahan adalah bagian alami dari kehidupan. Allah menciptakan manusia bukan untuk selalu kuat, tetapi untuk sadar akan keterbatasannya dan kembali kepadanya. Zikir Ya Jabbar mengajarkan bahwa kelemahan bukanlah aib, melainkan undangan untuk mendekat kepada Allah. Setiap ucapan zikir ini seperti pengakuan bahwa kita tidak bisa melangkah sendiri, bahwa kita membutuhkan Dia yang Maha Kuat. Dan ketika hati merendah, justru disitulah kekuatan sejati lahir. Kekuatan itu bukan sekadar kemampuan untuk bertahan, tetapi keberanian untuk percaya bahwa semua ada dalam genggamannya. Ketika kita merasa lemah, mudah sekali kita terjebak dalam keputusasaan. Namun zikir ini adalah penawar yang menenangkan hati. Ya Jabbar adalah seruan jiwa yang ingin dipulihkan. Zikir ini mengingatkan kita bahwa tidak ada keterpurukan yang tidak bisa Allah angkat. Tidak ada masalah yang tidak bisa Allah selesaikan. Setiap kali kita menyebut namanya dengan sepenuh hati, kita sedang memanggil kekuatan ilahi untuk mengalir dalam jiwa. Kelemahan yang kita rasakan menjadi jalan bagi Allah untuk menunjukkan bahwa Dia selalu dekat, selalu hadir, dan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Zikir juga mengajarkan kita untuk melihat kelemahan sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Dengan kelemahan, kita menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Dengan kelemahan,
hati kita menjadi lebih lembut dan rendah hati. Saat kita berbisik, Ya Jabar dalam sujud yang khusyuk, kita belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi mampu bangkit berulang kali dengan pertolongan Allah. Kelemahan yang diserahkan kepadanya akan berubah menjadi kekuatan, dan kesedihan yang dipasrahkan kepadanya akan berubah menjadi ketenangan. Pada akhirnya, zikir ini membuat kita sadar bahwa kekuatan sejati tidak ada pada tubuh yang perkasa atau harta yang berlimpah, tetapi pada hati yang selalu bergantung kepada Allah. Orang yang mengisi hidupnya dengan Ya Jabar akan menemukan keteguhan dalam kelemahan, cahaya dalam kegelapan, dan harapan di tengah kesulitan. Inilah rahasia dari kelembutan zikir. Ia tidak hanya mengingatkan kita akan kebesaran Allah, tetapi juga mengajarkan bahwa menjadi lemah di hadapannya adalah cara terbaik untuk menjadi kuat di hadapan dunia. Bab 8. Menyucikan hati dari kegelisahan. Hati manusia adalah tempat yang rapuh dan mudah diwarnai oleh apa yang ia lihat dan dengar. Kegelisahan seringkali datang tanpa permisi, memenuhi dada dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Kita bisa tertawa di depan orang banyak, namun di dalam hati ada kegundahan yang tak kunjung reda. Inilah sebabnya hati butuh dibersihkan, seperti kaca yang harus dilap agar cahaya bisa menembusnya. Zikir Ya Jabar adalah sapuan lembut yang membersihkan hati dari kegelisahan. Saat nama itu terucap dengan kesadaran penuh, jiwa seperti disentuh oleh kekuatan ilahi, mengingatkan kita bahwa tidak ada ketenangan yang lebih sejati selain berada di dekat Allah. Ketika hati dipenuhi kegelisahan, dunia terasa sempit. Pikiran terus berputar, memikirkan hal-hal yang belum terjadi, menyesali yang sudah berlalu. Namun zikir Ya Jabar melatih hati untuk kembali ke saat ini, merasakan kehadiran Allah di setiap detak waktu. Kegelisahan mulai mencair, seperti es yang perlahan meleleh di bawah sinar matahari. Zikir ini tidak hanya menguatkan, tetapi juga membersihkan hati dari keruhnya rasa takut, iri, dan kecewa. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari banyaknya harta atau prestasi, tetapi hati yang selalu terhubung dengan Allah. Menyebut nama Ya Jabar berulang kali adalah latihan kesadaran. Setiap kali kita melafalkannya, kita mengundang Allah untuk hadir dalam hati kita. Kehadiran ini menenangkan jiwa seperti hujan yang membasahi tanah gersang. Kita mulai merasakan bahwa dunia ini tidak lagi sesempit yang kita kira. Ada kehangatan yang menenangkan, ada cahaya yang menerangi, dan ada keyakinan yang tumbuh bahwa semua yang terjadi memiliki tujuan. Zikir menjadi cermin yang membuat kita melihat diri sendiri dengan lebih jernih, sekaligus merasakan kasih Allah yang begitu luas. Zikir juga menghapus bisikan-bisikan negatif yang sering mengganggu hati. Pikiran buruk, prasangka, dan rasa tidak berharga adalah racun yang membuat hati gelisah. Namun ketika lidah terbiasa mengucap Ya Jabar, hati menjadi lebih kokoh, tidak mudah dipengaruhi oleh suara-suara negatif di sekitar kita. Zikir ini mengisi hati dengan kepercayaan penuh pada Allah, hingga kegelisahan pun kehilangan kekuatannya. Hati yang bersih adalah hati yang siap menerima ketenangan, dan zikir adalah sapuan lembut yang membersihkannya dari segala noda. Akhirnya hati yang disucikan dengan zikir akan menjadi tempat bersemainya kedamaian. Orang yang hatinya tenang akan melihat dunia dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Mereka tidak mudah marah, tidak cepat putus asa, dan tidak iri pada kebahagiaan orang lain. Semua itu karena hati mereka selalu diisi oleh cahaya Allah. Zikir Ya Jabar tidak hanya menghapus kegelisahan, tetapi juga menanamkan rasa syukur yang dalam. Dengan hati yang bersih, kita bisa menjalani hidup dengan damai, karena kita tahu setiap langkah kita berada dalam pengawasan dan perlindungannya. Bab 9. Keteguhan hati di jalan Allah. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada persimpangan jalan. Ada godaan untuk menyerah ketika ujian terasa berat, ada dorongan untuk memilih jalan yang mudah meski harus mengorbankan prinsip. Namun, hati yang dipenuhi zikir tidak mudah goyah. Zikir Ya Jabar adalah pengingat bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita ditemani oleh Allah yang Maha Perkasa, yang selalu memelihara langkah-langkah kita. Ketika lidah terus mengucap namanya, hati menjadi teguh, meski dunia di sekitar kita
terasa bising dan penuh cobaan. Zikir ini adalah pondasi yang membuat kita tetap kokoh di tengah gelombang kehidupan. Keteguhan hati tidak berarti kita tidak pernah merasa takut atau ragu. Manusiawi jika kita merasakan kelemahan, tetapi zikir memberi kita kemampuan untuk bangkit dari rasa itu. Ya Jabbar adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang mampu meneguhkan hati, memaksa kita untuk tetap berada di jalan kebaikan meskipun sulit. Zikir ini ibarat pelita yang menerangi jalan ketika semua terasa gelap. Ia memberi keberanian untuk terus melangkah meski tidak tahu apa yang menanti di depan, karena kita percaya bahwa Allah adalah penuntun terbaik. Orang yang hatinya teguh karena zikir akan merasakan kedamaian meski berada dalam situasi yang sulit. Dunia bisa berubah, orang-orang bisa pergi, tetapi Allah tetap setia. Zikir mengajarkan kita untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada manusia, melainkan kepada Zat yang tidak pernah mengecewakan. Dalam setiap Ya Jabbar yang kita lantunkan, ada kekuatan yang mengalir, membuat hati kita tidak mudah terguncang oleh badai ujian. Kita belajar untuk menerima bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah, dan rencananya selalu lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Keteguhan hati juga berarti memiliki kesabaran yang luas. Dalam hidup tidak semua doa dijawab segera, tidak semua harapan terwujud seketika. Namun zikir menanamkan kesadaran bahwa waktu Allah selalu sempurna. Dengan melantunkan Ya Jabbar, hati belajar untuk berserah diri sepenuhnya, menerima ketentuannya dengan lapang. Zikir ini membimbing kita agar tetap berpegang pada kebaikan meski banyak jalan pintas yang tampak lebih mudah. Ia menguatkan jiwa untuk tetap berjalan di jalur yang benar, meskipun itu berarti harus melewati rintangan yang panjang. Akhirnya, hati yang teguh akan membawa seseorang kepada ketenangan sejati. Mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia, tidak mudah terprovokasi oleh kebencian, dan tidak mudah tergoda oleh kesenangan sesaat. Semua karena hati mereka telah diikat dengan tali zikir, tali yang menghubungkan jiwa mereka langsung kepada Allah. Dengan zikir Ya Jabbar, kita belajar bahwa keteguhan hati bukanlah hasil dari usaha manusia semata, tetapi karunia dari Allah bagi mereka yang terus mengingatnya. Inilah kekuatan sejati yang menjadikan hidup lebih bermakna. Bab 10. Menemukan kedamaian hakiki. Pada akhirnya, setiap manusia mencari kedamaian. Kita berjuang, berlari, bahkan terkadang tersesat hanya untuk merasakan tenangnya hati. Namun kedamaian sejati bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau dicapai dengan harta dan jabatan. Kedamaian adalah anugerah dari Allah, hadiah yang diberikan kepada mereka yang selalu mengingatnya. Zikir Ya Jabbar adalah kunci yang membuka pintu menuju ketenangan hakiki. Ketika nama itu terus dilantunkan dengan penuh kesadaran, hati terasa ringan, beban hidup seakan sirna, dan jiwa dipenuhi ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Zikir ini mengajarkan kita bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara. Semua kesedihan, kesulitan, dan kebahagiaan yang kita alami hanyalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Saat lidah terbiasa menyebut Ya Jabbar, kita mulai melihat dunia dengan pandangan yang lebih bijak. Kita tidak lagi terikat pada kesenangan sesaat, tidak lagi hancur oleh kehilangan, karena hati telah menemukan pegangan yang tidak pernah rapuh, Allah yang Maha Kuat dan Maha Memperbaiki. Zikir menjadi napas kehidupan, sumber energi yang menjaga hati tetap hidup dalam cahaya iman. Kedamaian sejati hadir ketika hati berhenti melawan takdir. Kita sering kali merasa resah karena ingin mengendalikan segalanya. Namun, saat kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah melalui zikir, kita merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Bebas dari rasa takut, bebas dari cengkeraman masa lalu, bebas dari kekhawatiran masa depan. Zikir Ya Jabbar memaksa hati untuk pasrah, bukan karena menyerah, tetapi karena percaya sepenuhnya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Dalam kepasrahan itu, hati menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Zikir juga mengubah cara kita melihat orang lain. Hati yang penuh dengan nama Allah menjadi hati yang lembut dan penuh kasih. Kita belajar memaafkan, memahami, dan mencintai karena kita sadar semua manusia adalah ciptaan Allah yang sama-sama diuji. Kedamaian sejati tidak hanya kita rasakan sendiri, tetapi juga terpancar dari diri kita untuk orang-orang di sekitar kita.
Setiap senyum, setiap kata, dan setiap tindakan kita menjadi lebih bermakna karena dipenuhi dengan keberkahan zikir. Inilah bukti bahwa zikir tidak hanya mengubah hati, tetapi juga seluruh kehidupan kita. Ketika perjalanan zikir sampai pada puncaknya, kita akan menyadari bahwa semua pencarian selama ini bermuara pada satu hal, kembali kepada Allah. Zikir Ya Jabar adalah jembatan yang menghubungkan kita dengannya, membawa hati yang dulu resah menjadi tenang, jiwa yang dulu terluka menjadi sembuh, dan hidup yang dulu terasa berat menjadi penuh makna. Semoga setiap detik hidup kita dipenuhi dengan zikir, agar ketika saatnya tiba untuk pulang, hati kita sudah damai dan jiwa kita sudah siap berjumpa dengannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga zikir yang kita lantunkan hari ini menjadi cahaya yang menenangkan hati dan penuntun langkah kita. Jangan pernah lelah mengingat Allah, karena di setiap sebutan namanya ada kekuatan yang menghidupkan jiwa. Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, jadikan hati kami selalu tenang dalam mengingat-Mu. Lapangkan dada kami dalam menerima takdir-Mu, dan berkahilah langkah kami menuju ridha-Mu. Amin. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual ini. Jangan lupa untuk berbagi video ini, tinggalkan doa dan pengalaman Anda di kolom komentar, serta dukung channel ini agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.